Halo, gue Kevin Anggara. Langsung aja, hari ini akan ngebahas sebuah tas lagi. Ini tasnya udah ada di depan gue. Ini adalah Air Slim Pouch 2. Gue sebelumnya nggak pernah punya yang pertama. Ini gue langsung beli yang versi keduanya. Ini dari brand Air. Kalau misalkan udah lihat playlist tas di channel gue ini, biasa itu banyak tuh tas gue dari brand satu ini, Air. Ini brand dari San Francisco. Kalau ini kebetulan gue belinya di Tokped di Indo belinya. Yang ini gue beli harganya di 774.000. Terus kalau misalkan beli di websitenya itu setahu gue di $49. Jadi sebenarnya kurang lebih sama kayak 700.000 apa 800 ribuan. Nah, sekarang depan gue udah ada ini, tapi gue lagi ngetes setup lagi nih, angle-nya ke sini, ke setup gue. Terus gue cobain pakai DJI Mic Mini. Langsung balik ke tas ini lagi. Jadi ini tuh ada kayak 5 varian ya dari satu SKU yang sama. Dia ada kayak 5 bahan dan warna yang berbeda lagi. Setahu gue ada olive, ada yang hitam juga, tapi dia yang pakai X-Pack. X-Packnya setahu gue ada 2 versi juga. Karena ini sangat kecil, biasa peruntukannya tuh untuk tag pouch atau ya apalagi ya, travel organizer. Biasanya buat diisi colokan, kabel, dan segala macamnya. Cuman kalau di penggunaan gue, ini biasa akan gue bawa untuk kalau misalkan gue lagi malas bawa sling bag ya, terus gue bawa essential gue semuanya dimasukin ke sini aja gitu. Kayak misalkan power bank, dompet, segala macamnya nanti bakal gue demoin. Nah, ini tuh kecil banget ya, ukurannya di 1,5 liter. Lebih kecil dibandingkan Fjallraven gear bag yang kemarin gue bahas. Nah, ini kalau side to side ya, dibandingin tuh sebenarnya kurang lebih hampir mirip. Cuman yang ini 1,5 liter, yang ini tuh 2 liter. Cuman yang ini tuh lebih enak buat dipegang karena bahannya lebih bagus. Dan langsung aja kita masuk membahas material dari Air Slim Pouch 2. Ini seperti biasa Air tuh udah ada signature bahannya ya, signature materialnya. Dia pakai 1680D Cordura Ballistic Nylon. Terus zippernya nih udah pakai YKK, dilengkapi dengan Aqua Guard yang pertama nih di yang bagian depan. Terus habis itu yang ini cuman YKK biasa nih. Oh, ini ada brandingan Air juga di sini. Dan ada pullernya, ini kayak karet pullernya. Materialnya mantep ya, gue demen. Sengaja gue nggak ambil yang X-Pack karena gue udah pernah punya yang X-Pack dan gue nggak terlalu cocok ya, pas dipegang tuh kurang enak gitu. Emang lebih ringan sih, cuman gue lebih suka megang material yang ini, yang 1680D Ballistic Nylon. Terus dia bagian dalamnya pakai nylon ripstop gitu, nih. Warnanya juga mantep ya, warna abu-abu. Jadi visibility kita kalau misalkan ngeliat ke dalam tuh enak gitu. Kalau biasa kan kalau warnanya hitam juga gelap tuh susah tuh bareng-bareng. Nah, biasanya juga tas-tas segini tuh selain warna-warna terang nih untuk bagian dalam, dia biasa pakai warna terang tuh oranye. Yang sering ada tuh kayak gitu biasa produknya. Nah, ini tuh warna abu-abu muda, cakep banget. Terus berat dari pouch ini nih, kosongan, itu lumayan ringan ternyata. Itu ada di 167 gram. Jadi sangat ringan, sangat enteng, enak banget dibawa. Terus langsung masuk ke desain aja. Nah, kita lihat dulu dari bagian depan, ini ada satu kompartemen YKK Aqua Guard. Terus habis itu bagian satu lagi, kompartemen yang utama. Udah, itu doang. Kompartemennya 2, yang di depan sama yang di belakang yang utama nih. Nah, materialnya ini belum water resistant setahu gue. Jadi kalau misalkan, ya jadi gue bingung juga sih, ini udah Aqua Guard, tapi sisanya bahan materialnya itu belum water resistant. Ya udahlah ya, ada sebuah teknologi yang namanya payung. Ini beda nih, zipper yang pertama. Ini YKK biasa aja yang pendek. Terus habis itu dia ada puller tabnya kalau untuk yang utama. Jadi lebih enak tuh buat kita buka-buka kompartemen, lebih enak. Terus ini panjang kan. Bagian belakang ini ada hanging loop di bagian kiri sama kanan, kecil banget. Sama ada carry loopnya di sini. Terus ada brandingan Air lagi di bagian belakang kiri. Cakep, minimalis. Terus, nah yang gue suka adalah dia bisa berdiri sendiri gitu. Nanti kalau udah diisi. Nah, nanti bakal, soalnya bagian bawahnya tuh kayak lebar gitu, nanti bisa berdiri sendiri. Oh, yang gue suka lagi adalah dia tuh nggak bisa dibuka sampai bawah. Nih, misalkan kalau misalkan dibuka ya, itu tuh sampai sini doang gitu. Jadi nggak yang sampai bawah, karena kalau yang di satu lagi, Air Pro Pouch ya kalau nggak salah, itu tuh bisa dibuka sampai bawah dan gue kurang suka. Makanya gue belinya yang ini. Terus ini ada hanging loopnya ini kayaknya buat ini deh, buat kalau misalkan lu pakai chest strap gitu. Kalau misalkan buat lari gitu, terus habis itu lu pakai strap lagi yang di dada tuh, kayak lebih enak. Kalau buat di sling bisa juga. Ini nih, kita bahas carry loopnya. Kalau kemarin permasalahan gue sama yang Fjallraven gear bag itu adalah terlalu kecil ya. Nah, ini tuh sebenarnya juga sama. Terlalu kecil juga buat gue. Cuman posisinya tuh di ujung sini nih. Jadi kayak
lebih luas gitu, lebih enak, lebih apa ya namanya, lebih ergonomis. Soalnya kalau yang gear bag kemarin kan di sini, sedangkan yang ini tuh di atas, jadi kayak enak. Ini kalau misalkan lo mau bawa nih, gue begini, bisa nih pegang ini, kayak jagoan kan, gini jagoan pulang sekolah nih. Nah langsung aja gue demoin kalau misalkan gue bawa barang-barang yang biasa gue bawa. Seperti biasa kita mulai dari yang ngakak kocak dulu ya. Apakah buku ini muat? Sudah terlihat ya. Apakah buku ini muat? Apakah buku ini terlihat muat? Coba saja kita coba ya. Apakah buku ini, bang, buku ini muat nggak bang? Coba bang. Nah, apalagi buku Harry Potter, jelas tidak muat. Tapi kalau buku komik harusnya muat, cuman lagi nggak ada di sini nih. Ini buku tidak muat ya. Jadi gue pojokin dulu. Terus sekarang iPad mini 6. Terus kalau misalkan ada yang nanya, bang, iPad Pro 11 atau iPad Pro 12 muat apa enggak? Maksud gue kan gue nggak punya ya, jadi gue nggak bisa nyobain. Dan coba dipikir sendiri lah. Tidak muat. Nih, iPad mini 6 aja nggak muat. Nah, iPad 6 tidak muat. Kindle sekarang. Kindle muat. Tapi ini gue tuh pakai case gitu ya. Protector case gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih hampir ke ujung-ujung tuh. Tapi muat juga. Nggak bisa ditutup, agak susah ya, tapi bisa. Oh tadi lupa bahas kompartemen yang depan sama yang utama. Nah ini sekalian aja pasti demoin ya. Oke, ini sudah ada barang-barang, mau keluarin dulu. Untuk yang depan, dia tuh cuman apa ya, nggak full sampai bawah. Dia tuh kayak buat barang-barang yang flat dan panjang gitu. Kayak mungkin buat apa ya, buat pen gitu-gitu itu bisa. Nah biasa kalau untuk yang bagian depan ya, itu gue akan masukin ini yang kecil nih, AirPods. Masuk. Terus habis itu ini gue baru beli Orbit key clip. Jadi buat kunci-kunci gue semuanya bisa masuk dan rapi. Nah, udah biasa gue yang depan itu masukin itu. Dia tuh walaupun ini kalau udah ditutup ya, dia masih ada space di bagian atasnya sini nih. Jadi kayak persegi panjang gitu lah. Tuh, di atasnya masih ada. Nah, untuk yang utama nih, kompartemen utama, dia untuk bagian yang depannya nih, bagian depannya dia ada mesh pocket seperti ini. Bukan mesh juga, dia ada pocket seperti ini. Dan bagian yang dalamnya, dia juga ada 2 lagi. Terus ada 1 zipper, 1 kompartemen dengan zipper, sama 1 lagi di belakang nih. Udah, sekarang kita coba masukin barang-barang gua. Biasa gue taruh power bank di sini, terus itu dompet di sini. Nah, gue langsung aja ke yang gue nggak suka ya. Jadi kalau lihat nih, pocket yang ini sama pocket yang ini tuh kan terlihat sepintas sama, cuman tuh beda. Ngegripnya tuh beda. Kalau yang di sini tuh lebih apa ya? Lebih kayak males gitu, karena kayak kurang rapet gitu. Jadi kayak tomeong ke depan gitu loh. Kayak mendelep ke depan, mendelep tuh ke belakang ya, lebih ke apa ya, kayak lemes aja gitu buat nahannya. Jadi direkomendasikan untuk masukin barang-barang yang lebih kecil dari ini nih. Seperti, nah ini gue udah bawa nih, kepala charger ya, kepala charger fit perfectly kalau ini, aman. Sekarang kabel muat dengan susah payah ya. Cuman ini agak apa ya, agak dangling keluar gitu, agak keluar gitu. Gue biasa males masukin sini. Jadi biasa akan gue masukkan ke dalam yang ini nih. Wih, ada kartu akses ini gue. Ini tuh udah lumayan full banget. Apakah kamera gue bisa masuk? Tuh, lu lihat aja, sangat menyedihkan gitu kalau misalkan gue masukin karena kayak terlalu full. Jadi jawabannya tidak bisa, kecuali ini gue keluarin dulu. Terus gue posisiin vertikal gini, masih nggak bisa karena mungkin tadi juga gue ada AirPods, jadi kamera tuh maksa banget lah kalau gue mau masukin tuh nggak bakal sih gue. Biasa kalau misalkan gue pengen bawa ini, gue pasti bawa yang lain lah. Terus SSD nih, SSD yang biasa gue pakai buat ngedit ya. Jadi semua kerjaan gue nih, editan gue nih di barang sekecil ini, barang paling penting dalam hidup gue nih. Kayak dompet gue mau hilang ya udahlah, cuman SSD gue kalau hilang ya, daripada gue ngedit ulang, gak mending juga sih. Males juga sih gue bikin KTP lagi. Udah KTP bikinnya dikorupsi, bahannya juga jelek banget anjir. KTP gue udah kayak muka gue udah hampir hilang gitu, tau gak sih? Kayak
Bahkan kartu pelajar gue yang dulu tuh muka gue masih lebih kelihatan dibandingkan KTP gue sekarang. Buset dah. Fuck koruptor. Nih gue tutup dulu ya. Mantep banget. HP nggak bisa masuk, cuman ini agak menonjol ya. Agak menonjol AirPods-nya. Coba kali ya. AirPods-nya gue keluarin. Iya, ditukar tempatnya sama SSD. Nah, mungkin lebih enak. Nah, fit-nya lebih enak. SSD. Bagian depan bisa. Mantep. Mantep banget. Nah, ini kalau semuanya udah dimasukin kayak gini. Cakep. Nah, untuk comfortnya menurut gue ini lebih oke lah dibandingkan yang sebelumnya, Fjallraven Gearback. Karena ini posisinya di atas, ujung atas gitu. Jadi lebih enak gitu buat dipegang-pegang. Walaupun tetap concern gue itu tetap ini kekecilan. Bikin lebih gede dikit aja. Terus mungkin bisa tambah handle di sini, back handle, top handle biar lebih mantep. Karena gue ada satu produk lagi nih, Air Pro Sling. Nah, dia nggak ada tuh. Cuman kayak yang gue bilang tadi, dia tuh ini ada satu jenis lagi. Ini kan Air Slim Pouch 2. Dia ada satu lagi yang ini nih, versi yang Air Pro Sling. Gue punya Air Pro Sling ini, gue beli di Jepang. Gue belum bikin videonya ya ini ya. Ya nantilah. Banyak banget tas gue, sumpah. Ini nih, Air Pro Sling itu ada versi yang pouchnya kayak gini. Cuman gue nggak suka dan gue nggak beli karena dia tuh dibukanya tuh sampai bawah banget. Kalau ini kan dibukanya ada batasnya ya, sampai segini nih. Dia sampai bawah banget dibukanya. Nah, terus ini bisa berdiri sendiri tuh. Bantuin gue lah, Bang. Ini kan, barangnya terlalu ini ke depan gitu. Cuman ini harusnya bisa berdiri sendiri. Nah, itu bisa kan berdiri sendiri. Nah, ini Air Pro Sling, ini gue juga kadang suka. Nah, ini slingnya bisa gue copot nih. Buat gue cantelin ke sini, terus ini gue pakai jadi sling. Comfortnya ini oke banget lah menurut gue. Dibandingkan yang sebelumnya, masih lebih enak jauh. Terus ini ulurnya juga panjang banget. Lebih gampang, lebih mudah buat kita ngakses ke kompartemen utama. Bahannya juga lebih enak buat dipegang, jadi ini comfortnya menurut gue oke banget. Perfect lah for now. Value-nya menurut gue oke banget ya, di harga 774.000 dengan material yang tadi udah gue sebutkan. Gue juga udah, suka sama produk-produk dari brand Air ini. Dari lama gue punya banyak banget produk dari brand Air ini. Karena ini gue suka banget sih, lebih ke sangat subjektif banget. Ini gue suka banget sama materialnya. Bahannya bagus, desainnya oke, terus enak juga buat dipegang, dibawa kemana-mana. Bisa berdiri sendiri lagi. Bantuin gue lah, Bang. Ini harus disusun dulu nih. Nah, bisa dia. Terus tas ini buat siapa? Tas ini buat lu yang balik lagi sekali lagi yang pengen pengen bawa edisi harian lu, everyday carry item lu kayak misalkan esensial, tapi lu males pakai sling. Terus lu pengennya dipegang doang biar rapi. Ini solusinya menurut gue. Dan kalau misalkan lo belum pernah punya produk dari brand Air, menurut gue coba sih, dicobain aja gitu. Terus see for yourself lah. Udah, itu aja sih. Apalagi ya? Nah, ini perbandingan size dengan kamera nih. Terus ini ekstra kontennya nih, perbandingan size dengan Kindle. Terus ini perbandingan size dengan iPad mini. Terus ini perbandingan dengan buku. Ya, segitu aja videonya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga.